ITB Stikom Bali merayakan puncak Dis Natalis ke-23 pada Minggu, 10 Agustus 2025, mengusung tema Inspiring Future Together. Sejak berdiri pada 2001 sebagai STEMIC Stikom Bali, kampus ini berkembang dari 2 menjadi 6 program studi, dan pada 2019 bertransformasi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. Berbagai langkah internasional telah ditempuh, mulai dari pembukaan kelas internasional, seminar global, kolaborasi lintas negara, hingga pertukaran mahasiswa dan dosen. Acara puncak diisi rangkaian kegiatan, dari seminar dan pelatihan AI gratis hingga jalan santai dan lomba. ITB Stikom Bali juga menyiapkan berbagai beasiswa dan program kuliah sambil kerja untuk memperluas akses pendidikan. Kedepan, kampus ini menargetkan peningkatan status menjadi Universitas Stikom Bali, memperkuat perannya sebagai pusat pendidikan tinggi berkelas dunia di Bali. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman para wartawan yang telah bekerja sama mendukung kami dari sejak kami berdiri sampai dengan saat ini. Dan sebagaimana diketahui pada hari ini tanggal 10 Agustus merupakan Dies Natalis ITB Stikom Bali yang ke-23. Jadi kami sudah berdiri 23 tahun yang lalu dan sudah mengalami beberapa perubahan. Dari pertama kali STEMIC Stikom Bali, kemudian tahun 2019 atas arahan bimbingan daripada Bapak Pembina Yayasan dan seluruh organ Yayasan, kami berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Dari 2 prodi pada tahun 2002, sekarang menjadi 6 prodi pada tahun 2025 ini. Dan mudah-mudahan jika Tuhan meridhoi, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada perubahan bentuk lagi menjadi tingkatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, seluruh sivitas akademika ITB Stikom Bali, baik alumni, mahasiswa, dosen, yayasan, manajemen, dan juga teman-teman semua yang terkait dengan ITB Stikom Bali yang telah bekerja sama, saling membantu, sehingga ITB Stikom Bali sudah seperti ini. Dan juga kita akan terus berkembang mencapai visinya, yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi yang berskala atau berstandar internasional. Dan ini sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Ada kelas internasional, ada seminar internasional, ada kerjasama kolaborasi internasional, ada pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, dan sebagainya. Kami akan terus pacu itu, ya, sehingga betul-betul nanti di ITB Stikom Bali atau di Stikom Bali akan menjadi ajang pertemuan seluruh bangsa, terutama para generasi mudanya, para mahasiswanya, sehingga di kampus itu berkeliaran orang dari Afrika, orang dari Eropa, dari Amerika, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai you can see, segala macam akulturasi terjadi di situ. Dan itu menjadi suatu cita-cita kami, ya, didukung dengan eksistensi yayasan yang selama ini selalu mendorong dengan baik, dengan penuh semangat. Dan kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat ini kita sudah berada pada track yang benar untuk menyongsong suatu perguruan tinggi atau ITB Stikom Bali menjadi suatu perguruan tinggi yang dibanggakan bukan hanya oleh kami, oleh kita, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Kegiatan dalam rangka Dies Natalis ITB Stikom Bali yang ke-23 ini sudah dilaksanakan 2 minggu sebelumnya, berupa seminar-seminar, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan gratis tentang AI, kemudian ada pameran, ada gerak jalan santai, ada lomba-lomba, kemudian sekarang di puncaknya nanti pada hari ini. Tentang PTS apa Pak yang besar? Ya, tentang PTS itu kan memang ini di dalam meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Jadi masih banyak masyarakat kita yang dalam tanda petik belum mampu untuk kuliah di perguruan tinggi, yang notabene kebanyakan mereka beralasan yaitu tentang finansial, ya. Tapi kami sudah ada way out-nya, sudah mencari jalan keluarnya. Ada KIP kuliah, ada dari Pak Gubernur 1 keluarga 1 sarjana, ada dari kami juga dari yayasan, ada juga nanti kuliah sambil magang atau kerja di dalam maupun di luar negeri. Itu semuanya merupakan way out bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Per 4 abad yang lalu, tepatnya pada 14 Mei tahun 2001, kami membentuk sebuah yayasan bernama Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar.
Tujuan pertama dibentuknya yayasan itu adalah ingin mendirikan sebuah perguruan tinggi IT yang pada waktu itu sama sekali belum ada di Bali. Yang ada khusus komputer memang sudah ada, tapi perguruan tinggi IT yang memberikan gelar pada waktu itu belum ada sama sekali. Kemudian kami berempat berunding, saya, Pak Dadang Hermawan, Pak Kepala Madiaksa, Pak Satria Dharma, dan saya sendiri lalu merumuskan membuat satu usulan untuk membuat perguruan tinggi yang pada waktu itu dinamakan STIMIK Stikom Bali. Banyak sekali teman-teman kami di Bali yang memberikan saran, karena Bali itu kan sangat kuat sekali dengan kebudayaannya, seni, ekonomi, bidang-bidang yang non-IT. Kenapa Pak Bandem dengan yayasan itu membuat perguruan tinggi IT? Banyak di antara mereka yang mengkhawatirkan pada waktu itu, tapi akhirnya kami bersepakat terus saja dengan membuat STIMIK Stikom Bali itu hanya dengan 2 program studi pada waktu itu. Izinnya turun, adakan tes market oleh Pak Dadang dan teman-teman, lalu akhirnya mendapat hanya 40 orang mahasiswa pada tahun yang pertama, yaitu tahun 2002 pada waktu itu. Setelah itu berlipat ganda 40, 80, 150, 300, 600 sampai kita pada akhirnya sekarang pun masih menerima sekitar 1000 orang kurang lebih pada saat. Bahkan pernah menerima mahasiswa itu sampai 1500. Nah, pada saat yang sekarang dulu kan bernama STIMIK Stikom Bali. Kami minta statusnya ditingkatkan dari institut, jadi ITB Stikom Bali. Tadi kan Pak Dadang malu-malu sesungguhnya menyatakan bahwa sekarang kami sudah mengusulkan peningkatan status ITB Stikom Bali menjadi Universitas Stikom Bali yang singkatannya USB. USB maksudnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan atas dukungan Anda sekalian semuanya, doa kami dan dukungan besar dari Ketua LLTT, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu kami akan memperoleh status yang baru. Karena terakhir sudah dilakukan asesmen, diadakan evaluasi, ya kami sedang menyelesaikan beberapa masalah yang ada, tapi mudah-mudahan tidak terlalu berat ke depannya. Itulah sesungguhnya yang kami ingin sampaikan pada saat yang sekarang. Tentu saja tema yang sekarang ini kan 23rd years inspiring future together. Jadi makanya kami adakan ini di kampus supaya kami memiliki kebersamaan antara dosen, mahasiswa, pimpinan universitas, pegawai, sampai yang paling rendah pangkatnya dan juga mahasiswa dan alumni. Insya Allah mereka berpartisipasi sejak beberapa kegiatan terakhir ini. Kemarin saja ada sekitar 3.000 orang yang ikut gerak dalam santai. Itu saja, kami terus akan mendukung pengembangan dari ITB Stikom Bali. Mudah-mudahan universitas muncul banyak program studi yang sudah kami pikirkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat ke masa depan yang akan datang ini.